Kenapa pemain Indonesia sangat sulit bersaing di Eropa? Tahun 2020 dan 2021 menjadi tahun spesial untuk sepak bola Indonesia. Banyak pemain-pemain Indonesia yang merantau ke luar negeri menjadi hal yang membahagiakan dan membuat secercah harapan untuk kebangkitan sepak bola Indonesia. Walau begitu, dalam berjalannya waktu, kita semakin sadar bahwa sulit bagi pemain Asia Tenggara, khususnya Indonesia, untuk bisa bersaing di level atas sepak bola Eropa. Sejatinya, tak sedikit pemain-pemain terbaik tanah air yang mencoba peruntungan untuk membangun karir di benua biru tersebut. Walau sekarang banyak pemain Indonesia yang berkarir di benua biru tersebut, namun mereka sangat sulit untuk bisa masuk ke tim utama. Berikut Football Time sajikan faktor apa saja yang membuat pemain Indonesia sulit bersaing di Eropa. Faktor yang pertama adalah kualitas dan mentalitas. Agen pemain sepak bola asal Indonesia, Gabriel Budi, menjelaskan pendapatnya tentang kejadian ini. Menurutnya, berdasarkan pengalamannya berkecimpung di sepak bola nasional dan Eropa, ada dua indikator utama bagi pemain Indonesia supaya bisa bersaing di Eropa. Faktor utamanya dari segi kualitas dan mentalitas. Jadi, kalau mau bisa bersaing di Eropa, harus punya mentalitas yang kuat, ujar Gabriel Budi. Senada dengan Gabriel Budi, pelatih tim nasional Indonesia Sintayong juga menyarankan untuk pemain Indonesia mengambil langkah ke luar negeri untuk membangun mentalitas yang kuat. Ia menilai bahwa pemain Indonesia mempunyai kualitas untuk bersaing di luar negeri. Maka dari itu, ia mau anak asuhnya berani untuk mengambil resiko. Faktor yang kedua adalah fisik pemain Indonesia yang lemah. Seperti diketahui, bahwasanya pemain-pemain Eropa mempunyai fisik yang sangat baik dibandingkan dengan pemain Asia. Rata-rata pemain Eropa memiliki postur tubuh tinggi dan berbadan besar. Sulit rasanya untuk pemain Asia bisa bersinar di Eropa. Hanya beberapa nama saja yang dapat bersinar, seperti Son Heung-min, Shinji Kagawa, Park Chung-young, dan Nagatomo. Semenjak Sintayong ditunjuk menjadi nakoda baru timnas Indonesia, fisik adalah fokus utama untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Menurut Sintayong, fisik pemain Indonesia lemah, hanya bisa bermain 20 menit saja. Walau begitu, Sintayong percaya bahwa timnas Indonesia akan berkembang. Pastinya sepak bola Indonesia akan berkembang kalau fisik pemainnya berkembang. Fisik pemain Indonesia harus ditingkatkan karena pemain Indonesia lumayan bagus, hampir setara dengan pemain Korea Selatan. Hal ini juga diungkapkan oleh pelatih fisik Indonesia Lee Jae-hong. Sebenarnya pemain Indonesia tidak berbeda dengan pemain Korea dari segi kecepatan. Namun dari segi body blast dan endurance, pemain Indonesia sangat kurang. Apalagi untuk bermain 90 menit masih dirasa cukup sulit. Saya pegang data pemain Korea Selatan U13 sampai senior. Pemain Korea Selatan U16 dan pemain Indonesia U19 ototnya sangat mirip. Itu artinya pemain U19 Indonesia sangat kurang ototnya. Itu terbukti ketika timnas Indonesia kalah dengan skor telak 7-0 dari Kroasia. Faktor yang ketiga atau faktor yang terakhir adalah passing. Soal kualitas passing pemain Indonesia pernah dikritik habis oleh pelatih timnas Indonesia saat ini, yaitu Sintayong. Pelatih yang memimpin timnas Korea Selatan pada Piala Dunia 2018 ini memang dikenal keras punya kedisiplinan tinggi. Demi menggenjot kualitas para pemainnya, ia tak segan untuk melontarkan sindiran pedas. Contohnya saat Sintayong mengkritik cara mengumpan para pemainnya yang dinilai sangat tak mencerminkan kualitas pemain nasional. Kalian ini mengumpan bola saja tidak bisa. Anak sekolah dasar saja bisa passing seperti ini. Kalian ini kan pemain timnas, apa tidak malu dengan predikat ini? Teriak Sin Medio Februari 2020. Kualitas operan para pemain tim nasional Indonesia, khususnya pada sentuhan 1-2 memang masih jauh dari kata sempurna. Bola seringkali tidak meluncur tepat ke kaki para pemain, bahkan terkadang mengarah liar tak tentu arah. Hal ini menjadi salah satu faktor pemain Indonesia sulit untuk bisa bersaing di Eropa jika belum mampu memperbaiki masalah ini. Nah, itu dia alasan kenapa pemain Indonesia sangat sulit untuk bersaing di Eropa. Sampai jumpa di informasi unik dan menarik lainnya seputar dunia sepak bola dan salam olahraga.